Jadi nanti Abi lagi mau ngajak Umi ke tempat yang historical. Ah, Tempat-tempat historical. Nanti kita habisin dulu hari ini. Setelah itu nanti kita baru pulang ke hotel. eh, Baru kita sholat. Umi mau lihat apa di sini, Om? gereja. Tapi pengen masuk sih Bi kalau ada. Nggak boleh lah. Ah, kenapa? Kalau lagi ibadah. Ya kan nyari yang museum gitu. Nanti coba kita Oh, lihat di sini ya. nggak ada gereja museum ya? Kayaknya nggak ada deh. Oh, semuanya masih aktif. Semua masih aktif di sini. Cuma orangnya aja nggak ada. Hmm. Boleh kan masuk gereja kalau lagi ibadah? Ini hari Jumat sih, kita bisa minta izin Jumatan sih. Ini namanya Piazza Navona. Tuh. Nih, Piazza Navona. Ini ada obelisk. Itu tapi yang buat orang-orang Romawi. Ini Niru sama yang obelisk di orang-orang di Istanbul beda sama apa? nggak? Apa? Obelisk yang di Istanbul sama nggak Bi? Beda. Kalau ini tuh nggak asli, Dek. Ini Oh, nggak dibuat asli. sama orang-orang Romawi. Tapi niru obelisknya Mesir. Oh. Jadi kayak gini nih. Kalau yang di Istanbul baru asli dari Mesir. Asli, gitu itu ya. dari kuil di Karnak. Mau lihat orang. Wi, kita kan di Spanish Step ya. Hmm. Katanya di sini legendanya sih, katanya Apa Bi? di sini kalau mau abadi cintanya harus ciuman. Oh gitu Bi. Mau nggak dicium? Ciumannya ciuman yang kayak gitu, Astagfirullah. yang kayak film-film. Ya Allah. Mana belum ada Mi, belum lihat tuh Mi. Dari tadi banyak sebenarnya. Oh, Gimana mau kita lakukan nggak gak usah Bi. Nggak boleh Gak boleh Bi. Nah itu artinya legend itu. Ya legend ya legend. Lihat aja banyak yang legend, banyak yang ciuman di sini juga. Ujung-ujungnya juga nggak abadi, ya nggak Berarti mereka tuh orang pintar apa enggak sih? Ya sebenarnya ya enggak lah. Kalau pintar ya kenapa percaya tahayul? Kayaknya. Setelah dari Spanish Step kita mau menuju ke mana lagi Gak tahu. Kami nggak tahu semua sih Gak tahu semua. Abi tahu Bi. Hah? Kok Abi tahu? Abi kan udah pernah kesini. Oh. Tapi kan ini kan permintaan Umi. Jadi Umi harus tahu dong mau kemana. Umi ikut Abi aja. Oke. Nah, kuil. Ini kuil. Kuil apa? Tahu kuil Pentian. Hah? Pentian ya. Wow. Ini masih ini Bi sekarang. Apa di? Sekarang jadi apa? Ya. Sekarang jadi museum. Oh, mau Jadi ini dimasukin? adalah kuil sekaligus kubah terbesar yang nggak pakai besi tertua di dunia. Bayangin coba. Masuk. Kita masuk. Ini keajaiban, salah satu keajaiban arsitek. Adrianum. Lagi mau nyobain air minum dari sini ya. Kita coba ya. Enak gak Enak sih, seger. Makanya, udah. Umi, jadi di Roma ini ada sesuatu yang paradoks Ya. Minum nggak bayar, Ya, tapi ngeluarin bayar. mahal banget. Itu tandanya bahwa ngeluarin tuh lebih penting daripada masuk. Jadi kita harus menahan diri ya. Iya Dari makanya. toilet tuh. Ya. Iya, nunggu misalnya kayak makan gitu ya, Dek ya. Numpang di WC Uh-uh. restoran. Oke, terus Tapi masalahnya kita berusaha tidak masuk restoran. oke. Karena makanannya susah ya. Iya, benar. Sama mahal. Ini masih jam berapa ya? Ini masih jam berapa ya ini? Jam 6 lah. 6. Dan kita mau ke Vatikan hari ini, tapi kita nggak mau ngantri. Ini tau nggak kalau Umi terlalu jauh, wajah Umi nggak kelihatan. Kabur tuh, itu aja udah kabur. Oke. Nggak apa-apa lah ya. Jadi harus gandengan terus ya. Nggak apa-apa lah ya kabur Banyak ya. Om. sepeda ya di sini. Banyak. Nah ini nggak ketemu di Turki tuh sepeda. Kenapa Di tuh? sini banyak sepeda, nggak tahu kenapa. Karena Turki dingin kali ya. Sini nggak Iya, gitu iya. dingin kan?
Bener ya, yang motor juga di Di sini sini banyak banget. kayaknya lebih nyaman ya cuacanya ya. Sebenarnya lebih kita. panas sih sebenarnya. Panas banget malah. Di mana Om? Di mana nih, Bi? Fontana tuh baca tuh. Fontana di Traffic. Oke, Trevi Fontaine. Traffic Fountain. Jadi lagi ke Vatikan, mampir lu ke sini. Fontana di Trevi. Tuh. Dan di sini teman-teman sekalian, ini dari aqueduct kuno ya. Jadi airnya ya. Jadi besar banget memang debit airnya. Dan inilah salah satu alasan kenapa Roma dijuluki sebagai eh, ratu kota air. Jadi apa ya nama Inggrisnya? City of the Queen. Sorry. Queen of the City. Queen of the Water City. Itulah pokoknya. Bagus kan, Dik? Yuk lanjut yuk. Jadi Pantheon ini dibuat sama Marcus Agrippa ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian direnovasi di zaman Hadrian. Nah ini jadi sekarang yang sudah ada ini adalah dari zaman Hadrian sekitar tahun 120-an atau 130-an, nanti coba dikoreksi ya. Tapi dulunya memang dibuat untuk semua dewa, Dek. Jadi kuil semua dewa. Temple of all gods. Jadi Hadrian Pantheon. Hadrian itu hidupnya pada masa masih agama pagan ya? Pagan kan 130-an. Ah iya. Makanya kan ketika Hadrian Hadrian ngusir orang-orang Yahudi di Baitul Maqdis, itu dia buat Yerusalem jadi apa? Jadi Kuil-kuil. jadi Ilia dalam bahasa Arab, Aelia Capitolina, kuil-kuil dewa-dewa kuil-kuil dewa Romawi. Dan ini adalah kuil yang paling besar. Makanya kalau dikatakan masterpiece atau karya seni orang yang paling tinggi namanya Pantheon. Oh. Yuk. Ini gede banget sih, ngeri banget sih. Umi, di depan kita Sungai Tiber. Ini. Iya. Oh kita nyampe. Umi jelasin Om. Kata Abi, ini adalah makamnya Kaisar Hadrian. Kastil San Angelo ya? Umi, jadi ceritanya dulu itu kan dibangun jadi tempat makam ya, Dek ya. Ya. Nah setelah jadi tempat makam, itu dibuat jadi tempat benteng. Nah di atasnya katanya ada penampakan malaikat Michelangelo. Michelangelo itu artinya malaikat Mikail. Menyaruh lagi bawa pedang untuk mengakhiri wabah tahun 590. Apa? Nah, itu Wabah tadi. apa? Wabah 590 Dek, kan ketika tahun terburuk dalam sejarah manusia. Oh iya, yang Abi bahas itu ya. Iya. Sama temennya Om, akrab banget Om. Iya. Kalian doang loh yang berkerudungan di Iya, sini. bener. Umi, Iya. kayaknya kita salah tempat nih Om. Iya. Menarik nih Om, kita sampai di sini udah ngantri lama tapi tutup Saint Peter Basilikanya. Nasi Umi memang. Berarti memang nggak usah ya. No stop here, Oh, iya. please. Thank you. Come here. Jadi sayang sekali tadi kita udah sampai ngantri ke sini, tapi kayaknya Alila kurang beruntung. Kita nggak bisa masuk ke nih. Saint Peter Basilica. Kenapa? Mereka lagi ibadah, guys. Karena mereka lagi misa. Nah kalau mereka lagi misa kita nggak boleh lah. Itu adalah aturan yang benar, etikanya ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak lagi misa, boleh kita untuk datang untuk lihat-lihat kalau mereka izinkan ya. Tapi kalau mereka lagi ibadah, ya lakum dinukum
Wali Adin. Waliadin. Kita balik nih. Enggak, kita ke Saint Peter ini aja, Saint Peter Piazza. Piazza. Umi, gimana Om? Vatikan Om. Gimana Om? Hah? Vatikan gimana? Nggak tahu, Bi. Impresi. Impresinya. Sini dong, lihat sini. Impresinya gimana Om? Umi sih nggak begitu, bisa aja sih kalau Vatikannya ya. Hmm. Tapi kalau Umi tertariknya itu malah apa-apa yang ada di sekitar Vatikan. Apa tuh Gitu. misalnya? Banyak banget tadi di perjalanan menuju Vatikan tadi itu banyak ini peninggalan-peninggalan mereka yang cukup menarik sih. Dan itu membuat Umi jadi pengen Abi untuk ceritain. Gitu. Ajib. Tapi Abi belum ceritain. Gitu deh. Umi tahu nggak Om? Dulu Abi Om, ketika pas 2011, Abi taruh kamera Abi di situ tuh. Wow. Pakai tripod, Bi. Enggak, pakai kamera biasa. Ketika ngerekam. Terus Bi, itu ngomong. Basilika apa? Basilika Santo Petrus. Dari Apaan? itu orang Romawi punya ya? Ya, dibuat pada tahun 300-an kalau nggak salah. Jadi gini Om, lihat ya. Umi tahu lihat ini nih. Ini. Lihat tuh. Lihat nggak tuh? Ini nih. Ini nih. Tuh. Yang itu lihat. Itu Spina. Dulunya ini apa tahu nggak? Dulunya ini adalah Circus Maximus. Hipodrom, Dek. Oh, tempat ini? Iya, hipodrom. Jadi dulu ini tempatnya adalah hipodrom. Hipodrom lalu kemudian dibuat ini di sini karena ini tempat hipodrom, tempat hiburan. Salah satu hiburannya tahu nggak apa? Ngebunuh orang-orang Kristen. Au. Jadi hiburan orang-orang Romawi salah satu adalah ngebunuh orang-orang Kristen di sini. Nah, makanya di sini dibuat peringatan untuk Santo Petrus karena katanya di sini Santo Petrusnya dihukum. Oh, iya. Iya, jadi katanya sih. Terus yang membawa Katolik ke sini. Iya, tapi nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas dihukum di sini maka dibuat peringatan Saint Peter Basilica. Teman-teman sekalian, balik lagi setelah 2011 aku di sini sendirian ngerekam. Sekarang ada Umu Alila yang ngerekam. Jadi teman-teman sekalian, baliknya masih sama sih. Survei pembebasan kota Roma. Jadi gini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwasanya ada 2 kota yang akan dibebaskan. Atau sebagai pertanyaan para sahabat tentang awil Madinata ini tuftahu awalan Madinata Konstantinia atau Madinata Rum. Jadi Madinata Konstantinia, kota Heraklius. Jadi gini, para sahabat itu bertanya, kota mana akan dibebaskan terlebih dahulu, apakah Konstantinopel atau kota Roma? Maka Rasul menjawab, Madinatu Hiroklah tuftahu awalan. Kota yang akan kalian bebaskan terlebih dahulu kotanya Heraklius. Berarti selanjutnya kan kota Roma. Jadi kita datang sini bukan untuk apa, karena menurut keyakinan orang-orang muslim juga kota Roma bukan dibebaskan. Bukan keyakinan orang muslim ya, beberapa ulama yang berpendapat bukan dibebaskan lewat perang, tapi lewat dakwah insya Allah. Jadi ya ini adalah salah satu challenge buat kita untuk menggambarkan, menyampaikan, mendeskripsikan agar orang tuh ngelihat Islam tuh nggak kayak sekarang Islamofobik atau apa ya namanya ya, takut ya, Islam tuh kayak menakutkan. Tapi kita memperlihatkan seperti apa Islam yang seharusnya, karena kita yakin semua agama itu adalah dari sumber yang satu. Salah satu yang menyebabkan kita untuk jalan ke kota Roma adalah mempelajari ya. Jadi gimana ceritanya Kristen bisa sampai sini? Padahal kita tahu ya bahwa ya Kristen tuh awalnya bukan dari sini, tapi awalnya Kristen tuh dari Timur Tengah ya, Yerusalem. Dari ya karena tempat Yesus kan lahir di Bethlehem ya. Maka terus kemudian ya kok bisa ke sini? Kok misalnya bisa berubah orang-orang Romawi itu dari mempersekusi ataupun membunuh orang-orang Kristen menjadi justru menjadi negara Kristen yang menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Nah, itu salah satu yang pengen kita coba untuk cari di sini. Nah, ini makanya kita datang ke sini. Ya, sebenarnya semua tempat bisa untuk dijalani ya, asal memberikan pelajaran yang baik. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik ya teman-teman sekalian. Umi tadi nanya ya? Ya. Nanya apa? Kenapa ini menjadi negara Vatikan tuh menjadi negara yang terpisah dari Roma?
Dulu Roma itu termasuk negara Papal State namanya, Holy Roman Emperor. Ah, Tahu kan ya, yang dipimpin oleh Paus. Tapi lama-lama kan turun terus ya. ya. Nah, ketika turun-turun terus itu eh, akhirnya ketika zamannya nasionalisme, Ah. Italia itu ya pengen untuk merdeka lah gamanya gitu. Jadi negara modern Oh, dari pengaruhnya dari Papal State. Papal State Paus Paulus tadi. Ya, bukan Paus Paulus, dari Holy Roman Emperor lah. Jerman Barat di bawahnya Paulus kan? Di bawah Paus. Paus. Jelas ya. Nah, lalu kemudian dia nggak mau. Lama-lama berkurang tuh wilayah-wilayahnya. Oh. Nah, sampai tinggal di daerah sini aja. Oh, legit. Jadi semuanya ditaklukin sama Italia. Italia tuh bersatu lah kira-kira begitu. Bikin negara sendiri. Tapi Vatikan nggak mau. Akhirnya ya di zaman Vittorio Emanuele itu wilayah-wilayah Italia itu ditaklukkan satu persatu. Tahun berapa tuh, Bi? Tahun 1000 berapa ya? 1900-an kali ya. Oh, baru ya? Atau 1600-an lupa. Nanti coba lihat ya. Pokoknya di atas 1500 lah. Nah, ditaklukkan satu persatu, setelah itu baru Vatikan nggak mau dan pausnya memilih mati. Lebih baik mati daripada menyerahkan Vatikan secara damai kepada Italia. Oh. Nah, waktu itu ada masalah tuh antara ya paus sama Italia. Oh. Sampai Sekarang enggak? sampai sekarang sih. Sekarang belum. Nah, gampangnya Vatikan itu adalah penggantinya Holy Roman Emperor atau Papal State, negara kepausan. Ah, Nah, ini jadinya. Papal State. Ya, jadinya itu. Karena dia nggak mau dibawa Italia, dia kan pemimpin tertinggi Katolik. Paus itu apa? Paus itu papa. Oh. Baru tahu nih. Dari kemarin. Paus itu, Dek, sebenarnya adalah uskup. Ah. Uskup itu kan pemimpin Nama di orang, satu kan? bukan uskup itu adalah pemimpin di satu di Iya, satu iya, iya. wilayah. Ah. Nah, jadi kalau paus di Roma, uskup di Roma namanya paus. Uskup di Roma namanya Paus. Karena dia khusus lah uskup di Roma. Nah, itu ceritanya. Ada uskup Alexandria, ada uskup Konstantinopel, ada keuskupan keuskupan jadi- mana gitu. Jadi Paus itu adalah uskup di Roma. Ya. Kalau di wilayah lain berarti beda gitu. Ya, pegel tangan. Jadi gitu kira-kira Umi. Kita pacaran di Vatikan. Iya. Apalagi mau nanya apa lagi? Nanti belum ada lagi. Nah, ini adalah Gereja Katolik Roma. 1861 diproklamirkan negara Italia. Oh, Dan akhirnya ya Roma waktu itu masih belum menjadi wilayah bagian daripada Italia, sedangkan yang lain udah. Karena kenapa? Karena Roma masih dilindungi oleh pasukan Perancis. Karena Perancis waktu itu punya kepentingan untuk dekat sama Paus supaya mendapatkan legitimasi. Jadi gitu. Ya jadi dulu Eropa itu kan sebenarnya landlord gitu deh. Nah, Paus itu adalah pemimpin Katoliknya. Nah, jadi kalau pemimpin Kristen Katoliknya, nah ketika dia jadi pemimpin Kristen Katolik ya terus kuat banyak yang mau bergabung kan, itulah jadi Holy Roman Emperor itu pada tahun 800. Yang apa namanya? tahun berapa Holy Roman Empire? 800. Charlemagne tahun 800-an. 800-an ya. Sampai tahun berarti 1800-an ya. Lumayan ya. 1000 tahun. Jadi selama di Roma ini kita kan jalan kaki. Nah, ini kita belum ke tempat utama, udah mau patah kakinya Om Walila nih. Jadi gimana Om? Lanjut nggak Om? Mungkin harus istirahat dulu, Bi. Nanti kita lanjut lagi. Oke, nanti kita jalan lagi ya. Wajah udah pucat. Nanti kita jalan lagi. Mungkin Umi perlu Ciomi. Ya benar, Xiaomi tolong. Kenapa bawa Ciomi ke Roma? Penyelamat. Penyelamat apa Om? Jadi kalau kita lagi ke Roma, itu kan susah banget ya dapat makanan halal kan. Dan serba belum jelas lah, karena baru pertama kali juga kita kesini. Jadi aku bawa Xiaomi dari rumah. Berapa bawanya? Banyak. Tapi Banyak. banyak yang udah dibagi-bagi juga, karena banyak yang mau pas kemarin ke Turki. Kenapa dibagi Om? Ya karena mereka ketagihan Oh, gitu. Makan Xiaomi di Turki kemarin jamaah ketagihan. Terus ini yang tersisa beberapa aja dibawa ke Roma. Oke. Ini dia penyelamat. Enak di banget ya? Saat susah makan di Roma. Ya. Jadi guys, kita bagi bagi cerita ya. Kita di sini itu coba untuk kayak gini nih. Pagi kita pergi sampai zuhur.
zuhur kita balik untuk sholat. Dan makan. Makan di mana, Makan di kamar. Makan di kamar. Yang nggak abi banget ya. Langsung setelah itu kita pergi lagi sampai malam baru kita balik lagi, adik. Dan itu capek banget karena tempat kita dari tempat nginep ke tempat tourist attraction itu jalan kaki sekitar 45 menit, 30 menit gitu. Which is sekarang kita udah 20.000 langkah. Padahal belum ngapa-ngapain. Umi, Hah? ini tempat apa, Om? Apa Bi? Apa gerbang perumahan? Bang perumahan rumahnya Abi. Namanya Ark of Constantine. Dibangun untuk memperingati kemenangan Konstantin atas saingannya ya di jembatan Milvian pada tahun 315. Kalau nggak salah siapa nama ini ya, nama saingannya Maxentius ya. Nah dari sinilah ketika menang dia bisa jadi Kaisar Konstantin yang akhirnya membentuk Konstantinopel. Oh. Kasih dong. Abi aja. Oh habis Itu ini. adalah menorah. Terus ini cerita tentang apa nih Ark of Titus Tentang, ini? Titus yang berhasil mengambil Baitul Maqdis, Membakar. membakar bahkan menghancurkan gitu ya. Dan jadi diperingati dengan membuat ini. oke. Umi, Ya. jadi kalau Roman Forum ini adalah tempat gampangnya ya DPR-nya zaman dulu. Oh. Jadi tempat-tempat politik terjadinya di sini nih, Om. Tuh lihat tuh ada orang dari sana tuh. Oh, tinggi banget itu. Heeh. Kita di bawah aja ya, Bi. Apa? Kita di bawah aja. Kita nggak mau ke sana tuh Palatine Hill. Waduh. Kaki mau copot itu. Gimana cara ngeberdiriin pilar-pilar segede ini? Nggak tahu, Bi. Nggak masuk akal banget. Tolong jawab arsitek. Umi, penjelasan lagi dong. Ini adalah itu Palatine Hills. Oh, apa Ya. itu Palatine Hill? Palatine Hills itu kata Ustadz Felix, wah, itu tempat orang yang penting-pentingnya gitu loh. Garis ke bawah ya kali ya. Itu adalah bagian dari Roman Forum. Jadi gimana bisa di Roman Forum, Om? Keren banget sih, Keren banget ya. luar biasa. Tapi harus siap kaki memang. Emang kaki Umi udah capek, Om? Kenceng, Bi, kenceng mau. Yuk. Bukan lagi kenceng. Tapi ya nggak apa-apa lah kan nggak tiap hari ini ya. Iya. Tanda kalau kurang olahraga. Oke.